merasa paling mengatur, jadi dampaknya nanti ke siswa sendiri. Begitu Bapak Ibu, tolong semuanya ini kita perbaiki, kita evaluasi, mudah-mudahan rezeki kita halal, kita pakai beras, dimasak halal, pakai ikan asin, beli ikan asin, pakai makan halal. Jangan sampai gaji yang kita ambil di ATM itu kita nggak pernah kekesannya, kata Pak Adam nggak pernah keringetan. Kita harus berkeringat untuk mendapatkan uang yang kita ambil tiap bulan. Karena semua itu nanti kita harus bertanggung jawab di yaumul hisab, betul demi Allah yang kita terima tiap bulan itu harus kita pertanggungjawabkan pada Allah. Begitu Bapak Ibu. Hari ini sesi pertama, Bu Nunung silakan ke depan. Bu Nunung dengan Pak Andres. Bapak Ibu yang di rumah, yang di sekolah, jangan lihat ini Bu Nunung, Pak Andres, atau Siswanto, tapi ini adalah kami-kami yang mendapatkan tugas untuk mendiseminasikan materi guru komite pembelajaran. Dan ini sama saja yang disampaikan oleh instruktur nasional. Mari kita diskusi, tidak usah merasa diguruin, karena ini pendidikan memanusiakan, pendidikan untuk orang dewasa. Kita hanya saling berbagi, kita diskusi, tidak ada yang saling menggurui, dan jangan merasa digurui. Ini kita sama belajar. Terima kasih, silakan Pak. Satu arah, tetapi kita dua arah. Silakan bagi rekan-rekan yang sedang daring, kita apabila ada pertanyaan-pertanyaan kita berdiskusi, cukup raise hand aja atau ajukan tangan di landing ini. Mari kita buka bersama-sama di landing sini untuk materi utama, yaitu pendidikan yang memerdekakan. Baik teman-teman, awal ini saya masih di kamera. Baik, jadi Bapak Ibu yang ada di rumah, saya masih baru. Sebelum materi ada beberapa orang ini banyaknya. Baik, pendidikan yang memerdekakan. Sebelum kita ini saya baca kata merdeka, coba Bapak Ibu yang ada di rumah, saya berangkat dulu tanggapannya. Jadi agar terjadi komunikasi kita mengetahui Bapak Ibu ya, untuk orang dewasa kalau mau belajar dengan sekolah itu kurang efektif. Kenapa? Karena orang dewasa justru dia akan mencari solusi. Makanya dari sini kita mencoba bagaimana kita mencari solusi dalam paradigma yang baru, pengajaran yang memerdekakan. Cuma kira-kira kita sampai dulu bahwa masih. Nah, dia secara langsung telah mengalami pengalaman. Nah, misalkan apa pengalamannya? Salah satunya di sini, aduh ini susah banget nyebutnya, berbicara berbicara tentang bagaimana mengemukakan pendapat bahwa anak itu harus berinovasi. Saya yakin itu akan ingat seumur hidup. Saya pada waktu IHT, saya berbicara ke depan, termasuk saya juga ini. Kali pertama saya di IHT ngomong di depan di sini. Pasti seumur hidup akan ingat apa yang saya omongkan di sini. Nah, yang dimaksud, yang diinginkan dalam Merdeka Belajar itu yaitu inovasi salah satunya. Jadi pada saat kita sebagai pendidik melakukan pernah melakukan pengalaman, yakin akan ditransformasi. Coba di slide berikutnya, Pak Amin. Nah, apakah kita sudah merdeka dalam belajar? Pertanyaannya, sudah merdeka atau belum, ibu-ibu?
Coba saya udah semangat dulu ini di pagi hari ini, jangan pada diam. Ini yang ada di rumah gimana ini nih? Ya, langkah program yaitu Merdeka Belajar dengan asumsi kebebasan berpikir dengan menghargai kemerdekaan orang lain. Nah, perlu digarisbawahi, menghargai kemerdekaan orang lain itu yang bagaimana? Nah, di sini ada salah satu program unggulan, yaitu profil pelajar Pancasila. Nanti kita akan bahas di depan. Coba nih berikutnya. Waduh. Nah, apa itu pendidikan yang memerdekakan? Mungkin teman-teman di rumah ataupun di sini akan bertanya, ini Pak Ares loncat-loncat, yang ini belum dijelaskan, udah pindah lagi slide. Ini lagi, sengaja saya demikian, kenapa? Karena biar rekan-rekan semua nanti sama berpikir, tahun si hari merdeka belajar teh, padahal Indonesia merdeka itu yang bagaimana? Nah sekarang kita dalam pendidikan yang memerdekakan, apa sih itu pendidikan yang memerdekakan? Nah, bagaimana kita akan bisa melakukan pendidikan yang memerdekakan di SMKPK kalau kita tidak mengetahui esensinya dulu. Sebelum kita mengetahui definisi-definisi, kita harus tahu dulu esensinya ya bagaimana. Apa itu pendidikan yang memerdekakan? Saya pengen tahu tanggapan ada yang di sini, bapak-bapak yang ada di yang sedang coba. Ada yang akan memberikan tanggapan tentang apa itu pendidikan yang memerdekakan. Soalnya nanti akan berkaitan lagi ke belakang lagi. Nah, ini akan kita menjadi dorongan. Nah, rekan-rekan semuanya, teman-teman yang luring ataupun daring, Ingarso sing tulodo ing madiun bangun kaso tumbuh handayani. Nah, tumbuh handayaninya itu pendidik. Siapa berarti pendidik? Kita. Ya, kita. Guru. Nah, kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin Ingarso sing tulodo. Di Sudaya, guru, digugu dan ditiru. Nah, sebenarnya itu pepatah-pepatah orang dulu sudah ada. Guru, kita, wah Pak Guru, digugu dan ditiru. Betul. Ya, silakan. Halo. Ya, masuk Pak, silakan. Ya, saya tadi menggunakan laptop menggunakan nama anak saya. Kebetulan memang akunnya akun anak saya gitu. Saya di teskan gitu. Pemerintah mengingatkan kita. Dari dulu pemerintah ya kalau kita belajar di perguruan tinggi dan ada yang disebut dengan psikologi pendidikan dan sebagainya. Itu ketika kita belajar matematika tanpa memberikan siswa bagaimana mengerjakannya susah. Di daring sekarang ini sulit sekali memberikan contoh, ya siswa sulit. Barangkali itu Pak. Jadi bukan pemerintah mengapa baru sekarang menggaungkan, dari dulu juga ya hanya mengingatkan kembali, hanya mengingatnya mempertegas supaya kita ini sebagai guru nih, kita ini guru ya, digugu ditiru. Nah, kalau kita tidak bisa memberikan contoh, apa yang bisa digugu dan ditiru oleh anak didik kita? Itu salah satunya. Dalam Islam ada yang disebut dengan uswah. Uswah itu yang memberikan contoh. Perilaku kita sudah dilihat. Kita harus disiplin, sementara kita begitu adan ke kemana-mana ya. Padahal begitu adan kita disiplin tepat waktu. Itu salah satu contoh. Mohon maaf ya, ke rekan-rekan ya. Contoh lain misalkan begini. Belajar sejarah, kadang-kadang kita hanya belajarnya itu mengingat, oh Ki Hajar Dewantara lahir tanggal sekian, meninggalnya tahun sekian ya. Itu hanya mengingat. Tidak pernah kita memberikan contoh teladan dari Ki Hajar Dewantara. Bahkan kita kadang-kadang tidak mengingatkan ke siswa apa sih makna dari belajar sejarah. Ya. Di antaranya yang saya pahami, ya, kita belajar sejarah itu
Ya bagaimana kita ini bisa nggak menjadi sejarah? Misalkan kita di SMK 3 Kuningan, bisa nggak kita menjadi sejarah di SMK, tercatat sejarah kita di SMK 3 Kuningan? Nah, kalau kita di SMK 3 Kuningan hanya biasa-biasa saja, ya bagaimana bisa dicatat di SMK 3 Kuningan? Itu salah satu contoh. Oleh karena itu kan bagus sekali ini penguatan nilai ini. Barangkali itu terlalu banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa dia? Ada satu pemikirannya dari Pak Jisetu. Jadi bukan baru ada, tetapi mereka memang sudah dari dulu. Ya. Fase A itu adalah capaian pembelajaran pada anak kelas 1 sampai 2 SD. Kalau fase B itu anak kelas 3 sampai 4 SD. Kemudian fase C itu kelas 5-6 ya. Fase D kelas 7, 8, 9 SMP ya. Nah, untuk kelas 10 SMA, SMK itu fase D. Fase F itu kelas 11 sampai 12. Ya, jadi ketika kita di kelas, pembelajaran itu harus tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat kemampuannya. Misalnya di dalam satu kelas itu tingkat kemampuannya kan beda-beda ya. Paradigma lama kita ketika mengajar kita menyamaratakan tingkat kemampuan anak. Kadang kita memaksakan ya harus mengejar target, harus KKM 100%. Padahal kemampuan anak itu fasenya ternyata beda-beda. Misalnya pada pelajaran matematika kelas 10 itu misalkan ya mampu memfaktorkan persamaan kuadrat misalkan ya. Ternyata di dalam satu kelas yang 36 itu tingkat kemampuan terhadap misalnya perkalian aja ada yang belum bisa, atau bilangan berpangkat ada yang belum bisa. Nah, berarti tingkat kemampuan atau capaian pembelajarannya fasenya beda-beda ya. Jadi yang merdeka itu bukan hanya siswanya, tapi gurunya juga harus merdeka, diberi kebebasan bagaimana caranya supaya tercapai tujuan yang diharapkan. Kalau dulu kan kita dituntut ya, dituntut harus mencapai KIKD ini gitu. Nah, sekarang guru atau pendidik diberi keleluasaan untuk mencapai tersebut ya, lebih diberi kebebasan gitu. Sekilas mengenai pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Yang pertama, merdeka belajar itu harus penguatan kemampuan terhadap literasi dan numerasi. Coba ada yang tahu nggak? Pemahaman literasi itu apa? Guru bahasa Indonesia ada? Di sini ada guru bahasa Indonesia? Ya, Bu Yeni silakan. Itu masih menyamaratakan. Betul Bapak Ibu? Tidak melihat dia itu dengan metode kita pembelajaran kita itu apakah dia sanggup atau tidak. Mungkin dari 36 siswa 10% dengan pembelajaran saya mungkin yang kemarin sanggup. Sisanya mungkin setengah-setengah. Dan ini sedikit bukan sedikit introspeksi buat saya pribadi bahwa di awal pembelajaran kita perlu yang namanya asesmen diagnos atau penilaian awal, mencari tahu seperti apa latar belakang siswa, seperti apa kehidupan mereka, lingkungannya seperti apa, ya. Ketika pembelajaran peminatannya dia seperti apa, apakah dia minatnya itu di gambar, apakah dia minatnya itu di seni, apakah dia itu minatnya di contoh di otomotif, kotor-kotor, begitu. Nah, tentang apa itu profil pelajar Pancasila. Namun sebelum ke profil, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk
ini dulu ya, supaya tidak ngantuk. Mari kita gerak-gerakan tubuh kita dulu. Karena memang harusnya jam segini biasanya ada yang suka boci ya, terus apalagi habis makan tambah ngantuk, bete. Jadi saya minta kita gerak-gerakan tubuh dulu dengan mengangkat kedua tangan. Boleh berdiri, boleh. Kalau yang mager duduk boleh. Oke. Tangan ke atas. Kemudian yang di atas tapi. Tuh kan lumayan aya gerakna, aya serina daripada cemberut aja jadi sayanya tambah grogi ya. Oke. Terus mungkin ini ada ya apa nggak tahu ya namanya. Kalau misalnya saya katakan SMK, mohon di terus terang buat saya pribadi Merdeka Belajar itu sesuatu hal yang menurut saya sangat bagus sekali, dan sebetulnya ini sudah digagas oleh pendahulu kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Namun terus terang ini juga akan menjadi pekerjaan berat buat para guru ya, karena setelah saya tadi mendengarkan pemaparan itu intinya bahwa kita itu harus sesuai dengan peserta didik ya. Jadi kita itu harus mengenal fase-fase peserta didik, kemudian juga harus memperlakukan siswa itu secara berbeda sesuai dengan fase, dan pendampingannya pun harus betul-betul. Nah, terus terang itu sangat bagus ya, dan memang sepertinya para guru ya harusnya seperti itu. Mungkin baru kebuka atau mungkin baru akan diimplementasikan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, adakah dari tadi saya hanya mendengar definisi, kemudian contoh dan sebagainya. Saya itu ingin tahu apakah ada contoh seperti tadi ketika anak yang fasenya berbeda, capaian kompetensinya yang harus dibuat seperti apa, kemudian lesson study-nya harus bagaimana. Nah, saya itu ingin melihat contoh penanganannya seperti apa. Jadi itu saja yang menjadi keinginan tahuan saya. Contohnya gitu ya. Jadi insya Allah mengenai pemahaman ini kami mungkin bisa belajar sambil membaca-baca materinya. Terima kasih, itu saja. Maaf kalau tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaan. Asesmen diagnostik didapat misalkan ada dari 36 siswa itu 4 kelompok. Betul. Nah, bagaimana mungkin cara tindak lanjut kita untuk membimbing mereka? Itu mungkin, Pak. Betul. Oke. Saya akui kemarin di kelas kami pun seperti itu. Jadi kita tidak sampai ke praktek, Bapak ya. Jadi kemarin itu hanya ke pembahasan materi dalam artian capaian pembelajaran itu seperti apa. Jadi secara global kami hanya baru diberikan definisinya, tidak sampai ke praktek penanganannya seperti apa. Yang pertama kita sepakati
penjelasannya ya Pak ya. Kalau level itu fase atau level itu untuk kelas SMA dan SMK itu levelnya adalah E dan F. Kalau kelas 10 itu level E. Kalau kelas 11, 12 level F. Yang tadi dipertanyakan kemungkinan ada nggak percampuran satu kelas, ini ada sisi lain penjelasannya Pak ya. Ini disampaikan Pak Ade Surya sudah sangat tepat sekali. Tapi saya melihat pada sisi lain bila mana ini terjadi, mungkin nggak di satu kelas itu ada siswa dua fase, ada fase E dan fase F. Itu tidak mungkin jawabannya. Bila mana ada yang mau ngejar pertanyaan itu ya Pak, karena itu sudah dibatasi level E itu untuk kelas 10, level F kelas 11, 12. Terjadi pembagian dua level itu karena ada pembagian dalam skala besar dalam hal kognitif dan psikomotorik. Ketika di level E, anak siswa itu diberikan pemahaman tentang semua dasar program keahlian, bukan kompetensi ya, dasar program keahlian. Untuk level fase F itu sudah kompetensi keahlian. Jadi tidak mungkin percampuran. Jadi yang didefinisikan Pak Adi Surya sudah tepat. Kemungkinan yang dituju Pak Agus pertanyaan ke arah ke situ ya, yang dijawab Pak Adi Surya ya. Satu kelas terjadi perbedaan pemahaman yang bervariatif. Sebetulnya gini Pak, kita tuh sudah melaksanakan di kurikulum 13. Dulu waktu kurikulum 13 itu ada program pengayaan dan remedial. Awas, program remedial itu tidak selalu remedial tes dan remedial kesalahan dari siswa. Kita jarang melakukan remedial teaching. Pertanyaannya yang bisa menjawab, insya Allah besok dibawain coklat Silver Queen sebatang. Apakah perbedaan remedial test dan remedial teaching? Yang di rumah jangan lama-lama, nanti cek cepat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Bu Fitria, ya.